Iya, pandemi COVID-19 genap 1 tahun dan juga telah menyerang sebagian besar sendi kehidupan masyarakat karena adanya pembatasan aktivitas. Di masa pandemi, DPR bersama dengan pemerintah mengesahkan sejumlah undang-undang, diantaranya Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai kontroversi di masyarakat. Sejumlah keputusan DPR mulai dari alat rapid test hingga vaksinasi tertutup turut mengundang reaksi dari masyarakat. Apa saja yang telah dibuat DPR di tengah masa pandemi COVID-19 dan bagaimana reaksi masyarakat? Sudah bersama kami Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Aktas. Selamat siang, Bang Supratman, sehat? Siang, Mbak Rizky. Selamat siang. Iya. Selamat siang. Baik, dan berikutnya ada peneliti Formapi, Bang Lusius Karu. Selamat siang, Bang Lusius, sehat? Selamat siang, sehat. Sehat, Alhamdulillah. Oke, ini sudah 1 tahun kita bersama menghadapi pandemi COVID-19. Tentu dari catatan masyarakat, dari pemerintah ini ada capaian, ada juga catatan. Saya pertama ingin ke DPR dulu, Bang Supratman. Ini apa saja yang telah dicapai DPR bersama dengan pemerintah di masa pandemi COVID-19 selama setahun ini? Saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Pertama tentu ada kerjaan-kerjaan yang memang merupakan tugas dan tanggung jawab DPR. Mana yang diamanat Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ada yang kami lakukan secara bersama-sama dengan pemerintah. Tentu kalau ini harus dilakukan dalam kerangka pembahasan undang-undang. Nah, memang patut dan kami harus akui bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hanya di sektor pemerintah, termasuk DPR, tapi juga memang sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Sehingga juga tugas-tugas pelaksanaan kegiatan itu lebih banyak dilakukan dalam kerangka tidak pertemuan langsung ya, tapi lebih banyak juga dilakukan dengan cara Zoom dan lain-lain sebagainya. Tugas-tugas kedewanan yang penting bagi negara nggak pernah berhenti sampai saat ini, tetap jalan, apakah itu dalam rangka untuk pelaksanaan fungsi anggaran, di pengawasan, dan di legislasi, itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun ya kami harus jujur akui bahwa memang dinamika itu tidak seperti sebelum pandemi ini terjadi di Indonesia. Gitu Mas Rizky. Oke, jadi masih ada dinamika karena tadi keterbatasan pandemi COVID-19. Berikutnya saya ingin ke Bang Lusius. Ini apa saja kemudian sorotan dan juga catatan dari Formapi pada DPR selama 1 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan juga dunia? Saya kira akuan Bang Supratman di awal tuh bikin emosi jadi landai jadinya gitu. Karena DPR sendiri mengakui bahwa banyak aktivitas di tengah pandemi ini membuat kinerja mereka kemudian tidak seperti pada masa normal. Hanya saja harus dicatat juga bahwa kalau alasan pandemi ini dijadikan jadi alasan untuk semua kekurangan atau rendahnya kinerja DPR, tentu terlihat tidak konsisten ketika kita mengetahui bahwa justru di tengah pandemi DPR malah maksimal bisa menyelesaikan RUU Cipta Kerja dengan pasal dan DIM yang sangat-sangat banyak. Jadi mengatakan bahwa pandemi ini membuat kinerja DPR melorot, tidak juga. Justru di tengah pandemi ini bahkan RUU baru sama sekali yang jumlah pasalnya sangat banyak mereka bisa ciptakan. Jadi saya melihat sih pandemi ini jadinya korelasi sebab akibat gitu terhadap DPR gitu ya. Mereka nampak terpisah dan tidak kelihatan kemudian apa sumbangsih DPR yang paling jelas untuk memastikan kemudian penanganan pandemi ini segera teratasi gitu ya. Mereka menjalankan tugas seolah-olah seperti biasa, bahkan justru bisa ngebut membahas sebuah RUU yang pasalnya sangat banyak dan dimnya sangat banyak. Ya. Jadi DPR lihat bahwa mendorong kemudian mereka bisa bekerja, tetap ada kepentingan di belakang apa yang kemudian mereka bahas. Gitu. RUU Cipta Kerja karena menjadi kepentingan utama pemerintah dan juga koalisi di DPR, itu kemudian bisa dengan mudah diselesaikan. Sementara banyak sekali RUU lain yang kemudian terhambat, dan itu kemudian dipersalahkan atau memanfaatkan pandemi sebagai alasan. Saya melihat tidak konsistenan itu. Oke,
Bang Supratman mungkin bisa ditanggapi nih Bang, tadi ada komentar dari Bang Lusius bahwa tadi dikatakan memang ada keterbatasan di DPR, tapi kemudian ada beberapa pembahasan undang-undang yang justru ini dikebut begitu seperti tidak ada hambatan. Tanggapannya Pak Supratman, Bang? Ya, itu menandakan Lusius sendiri nggak konsisten. Padahal keilmuannya Lusius kan di sisi pengamatan terhadap parlemen sudah sangat luar biasa. Kalau kita bicara soal pembahasan undang-undang, kan tidak mungkin hanya DPR sendiri. Jadi kalau maunya DPR, semua yang masuk prolegnas, terutama yang terkait dengan usul inisiatif DPR, harus selesai dalam setahun. Tapi kan Bang Lusius itu tahu bahwa yang namanya pembahasan undang-undang nggak bisa dilakukan oleh satu pihak. Tentu harus dilakukan bersama-sama dengan pemerintah. Nah, DPR dalam posisi ini, sekali lagi, kalau kemudian pemerintah tidak turut aktif dalam penyelesaian satu rancangan undang-undang, ya nggak akan pernah bisa selesai itu undang-undang. Karena memang begitulah ketentuan kita berkonstitusi dalam di mana perundang-undangan itu harus diselesaikan. Tapi kalau dibilang tidak konsisten, kan pemerintah sekarang, apapun yang dilakukan pemerintah sepanjang itu menggunakan anggaran dari APBN, baik itu penerimaan lewat pajak, atau penerimaan negara bukan pajak, dan akhirnya sekarang pemerintah bisa melakukan akselerasi dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi kita, itu adalah domain dari DPR. Kenapa? Karena kan persetujuan APBN itu wajib dilakukan oleh DPR. Jadi jangan selalu dianggap bahwa kemudian kalau pemerintah terlalu cepat dan lain sebagainya DPR yang melompat. Enggak. Jadi basicnya harus kita tahu fungsi anggaran itu kan ada di situ. Nah, di situ kemudian pemerintah menjalankan apa yang sudah diputuskan bersama dalam kerangka pemberian anggaran kepada kementerian-kementerian. Yang kedua adalah menyangkut soal fungsi pengawasan. Hampir semua komisi melakukan itu. Apakah lewat Zoom dan lain sebagainya, atau mungkin langsung rapat kerja, tetapi memang kan ada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan secara maksimal ya. Contohnya, kayak seperti di Balek. Ada ketentuan bahwa hanya kurang lebih sekitar 25% kapasitas yang boleh hadir secara fisik. Nah kan tentu berbeda kalau hadir secara fisik dalam ruangan dengan tidak. Itu pasti akan beda. Nah ini yang saya maksudkan, ini terjadi penurunan kinerja kalau diukur dari sisi tingkat kehadiran. Karena memang kan kita ada pembatasan sosial. Kalau DPR kemudian mengabaikan itu, nanti jadi kritiknya Bang Lusius lain lagi. Ini DPR tidak memberi contoh nih. Nah tapi yang paling penting sekali lagi, semua fungsi-fungsi kenegaraan yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sepanjang itu memang menjadi hak DPR dan tidak terkait dengan hak kelembagaan yang lain, pasti kami selesaikan itu. Nah, contohnya kalau hak pengawasan. Kalau pengawasan kami lakukan setiap saat. Saya di Komisi 6, kami berdiskusi dan meminta pertanggungjawaban dari semua elemen dari kementerian yang terkait dengan komisi saya umpamanya, Kementerian BUMN dengan seluruh direksi BUMN, kita minta laporan kinerja, kita awasi pelaksanaannya, itu kita lakukan. Nah memang kalau yang disampaikan Bang Lusius tadi, sepanjang itu terkait dengan fungsi legislasi, Bang Lusius nggak boleh menyalahkan sama sekali itu hanya kepada DPR. Nah kecuali kalau undang-undang dasar kita dirubah, kayak seperti di Amerika. Kan kalau di Amerika, itu DPR maupun Senatnya adalah pembuat undang-undang. Presiden sebagai pelaksana, walaupun punya hak veto. Di kita nggak boleh begitu. DPR mau nafsu selesaikan 100 undang-undang, nggak akan pernah bisa selesai kalau pemerintah nggak hadir. Nah ini yang perlu, tapi namun demikian kami selalu mendialogkan dengan pemerintah. Saya setiap saat, insya Allah hari Kamis akan bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM, juga untuk membicarakan, ayo kita selesaikan mana yang menjadi menteri kan biasanya kalau dalam supres itu, Mas Rizky, itu selalu Menteri Hukum dan HAM itu pasti ditugaskan Presiden untuk bersama-sama dengan DPR ataupun kementerian yang lain untuk membahas sebuah rancangan undang-undang. Nah karena memang senternya pemerintah itu ada di Kementerian Hukum dan HAM, kalau di DPR ada di Badan Legislasi. Nah sekali lagi capaian kinerja itu sangat tergantung berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang ditanyakan kepada kami. Demikian, Mbak.
Mas Rizky. Oke, ya Bang Lusius ini yang tadi sudah dijawab oleh Bang Supratman. Kemudian mungkin kalau kita bicara soal catatan DPR selama 1 tahun pandemi COVID-19, kita tahu ini ada beberapa catatan yang juga menjadi catatan di masyarakat. Di antaranya adalah DPR yang sempat mengimpor alat rapid test, kemudian juga vaksinasi yang dikatakan tertutup, tanda kutip. Tanggapan Anda, Bang Lusius? Ya, saya kira sih alasan Bang Pratman tadi itu bahwa pembahasan legislasi itu bergantung pada pemerintah karena undang-undang mengatakan itu betul gitu ya. Dari dulu juga alasan ini digunakan oleh DPR untuk kemudian menjelaskan buruknya kinerja mereka sebelum-sebelumnya. Kita paham semua itu, tapi yang lebih kelihatan di periode ini justru saya melihat ada ketergantungan total DPR gitu pada pemerintah gitu ya. Dalam banyak hal kemudian dalam banyak hal berbagai proses pembahasan legislasi di DPR itu lebih banyak ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Kita melihat misalnya di masa sidang 3 lalu gitu ya, DPR itu sudah menyelesaikan proses pembahasan daftar RUU prioritas 2021. Badan legislasi sudah menyelesaikan itu, Pak Supratman yang memimpinnya. Dan kemudian setelah suara Jokowi mengatakan dia tidak ingin melanjutkan pembahasan RUU pemilu, lalu itu kemudian membuat proses pengesahan daftar prioritas 2021 itu mandek. Dalam konteks pengawasan juga saya melihat ada banyak kemudian fakta yang menunjukkan bahwa di hadapan pemerintah atau di hadapan presiden DPR terlihat tidak berdaya gitu. Kita misalnya melihat bagaimana kebijakan terkait dengan impor rapid test, kemudian yang terakhir itu vaksinasi diam-diam gitu ya. Saya kira sih hal-hal itu kemudian menunjukkan DPR sesungguhnya jauh dari urusan bagaimana bersama rakyat mengatasi pandemi ini gitu ya. Yang lebih ditolkan itu justru bagaimana DPR bisa di tengah pandemi ini tetap bisa mendapatkan keuntungan gitu ya terkait dengan misalnya vaksinasi. Mereka bisa mendapatkan vaksinasi tidak hanya untuk anggota DPR-nya saja tapi juga untuk keluarga dan staf-stafnya yang lain. Padahal di luar sana ada begitu kelompok prioritas yang sedang menunggu vaksinasi itu gitu ya. Saya ada masalah ini. Iya, ini suaranya putus-putus, Bang Lusius. Betul. Oke, Bang Lusius mungkin juga ini tentu dari Formapi banyak sekali catatan kepada DPR. Kemudian kita masih harus terus berjuang ke depan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Apa kemudian Bang Lusius, apabila Anda bisa mendengar suara saya, pesan dan juga harapan dari teman-teman di Formapi kepada para wakil rakyat di parlemen? Bang Lusius? Saya kira yang paling utama itu DPR bisa menunjukkan bahwa sebagai wakil rakyat, rakyatlah yang menjadi jantung perjuangan mereka. Ya. Sebagai DPR, mereka harus menunjukkan kepedulian terhadap nasib rakyat itu jauh di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan keluarga. Vaksinasi itu masih banyak yang membutuhkan di luar sana kelompok-kelompok rentan. Kenapa kemudian vaksinasi itu dibatasi di gelombang kedua ini untuk kelompok-kelompok yang sehari-hari bekerja langsung berhadapan dengan publik. Ya. Jika kemudian DPR bahkan untuk memahami kebijakan ini saja tidak mampu, tidak kelihatan justru bagaimana mereka sebagai wakil rakyat berjuang untuk kepentingan rakyat, berjuang untuk kepentingan orang-orang yang paling rentan dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi saya kira hal-hal seperti ini mungkin menjadi catatan bagi DPR ke depannya agar kemudian peran sebagai wakil rakyat itu benar-benar kemudian pertama-tama diabdikan untuk kepentingan rakyat, ya, bukan untuk kepentingan diri sendiri dan juga keluarga. Oke, berikutnya saya ingin ke Bang Supratman. Bang Supratman, ini singkat saja, apa kemudian harapan dan juga target DPR dalam jangka pendek maupun jangka panjang ini melihat situasi ketidakpastian saat ini akibat pandemi COVID-19? Bang Supratman? Saya sebelum masuk ke sana, Mas Rizky, saya ingin sampaikan dulu ya. Soal jadwal pelaksanaan vaksin itu kan mana mungkin DPR bisa atur-atur. Kan yang ditetapkan
siapa yang harus divaksin duluan itu adalah pemerintah. Jadi mulai dari tenaga kesehatan, semua dan lain-lain sebagainya ya. Jadi kalau kemudian itu kemudian merambah kepada DPR, itu karena program pemerintah ya. Dan kedua, pasti akan dilakukan secara bertahap. Bagaimana yang bertahap itu kepada siapa yang lebih dahulu, ya tentu adalah pemerintah yang lebih tahu. Nah, berikutnya menyangkut soal apa yang akan dilakukan. Percayalah bahwa DPR akan tetap bekerja sebagaimana fungsinya. Yang kedua, harapan Pak Bang Lusius tadi bahwa bagaimana DPR bisa bekerja. Kalau kita mau bekerja sesuai dengan harapan Bang Lusius, sebenarnya justru kami justru suka ya. Tapi kan sekali lagi itu tidak mudah, karena itu harus merubah dasar berkonstitusi kita. Undang-undang dasar harus dilakukan amandemen dulu. Jadi kalau kemudian dikatakan sekarang kita lebih banyak tunduk kepada pemerintah juga tidak. Tanya banyak hal yang pemerintah lakukan, inginkan dalam pembuatan undang-undang, kita nggak setuju. Tetapi sekali lagi domain pemerintah dalam pembahasan undang-undang, kalau boleh saya ambil perbandingan, yaitu kita punya saham 50-50%. Contoh ya, Prolegnas 2021 kemarin menyangkut soal RUU Pemilu, akhirnya terhambat. Nah, itu menjadikan contoh bahwa betapa hal-hal yang seperti ini itu bukan hanya domain DPR sendiri. Itulah Mas. Oke, baik. Jadi capaian yang sudah dicapai DPR dan juga pemerintah ini tentunya patut kita apresiasi, namun juga kritik dan juga suara-suara dari masyarakat juga ini mungkin bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk semakin baik lagi untuk kita bersama-sama menghadapi COVID-19 bersama. Baik, terima kasih Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Aktas dan juga peneliti Formapi Lusius Karus. Terima kasih untuk waktunya untuk CNN Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Siang, Mas Lusius.